Para pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita berbincang-bincang dalam satu tema, yaitu pengawasan dan edukasi bahan makanan dan makanan di bulan Ramadan. Di mana kita tahu pada bulan Ramadan tentu makanan akan lebih banyak dari biasanya, ya rekan Iwan. Bukan hanya makanan pokok, nasi, ikan, lauk pauk, tetapi juga makanan takjil ya, seperti kue-kue, dan variasinya juga banyak. Bukan hanya juga oleh pengrajin yang sudah setiap hari melakoni pekerjaan masak-memasak, tetapi juga ketika bulan Ramadan itu bermunculan juga pengrajin-pengrajin baru begitu ya. Pengrajin dadakan itu ya. Seperti itu. Nah, jadi butuh adanya pengawasan ya, edukasi bahan makanan dan makanan di bulan Ramadan agar masyarakat Kabupaten Tanah Laut merasa benar-benar tenang untuk membeli makanan baik untuk takjil atau untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, para pendengar, di awal kami ingatkan, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Pertama kita pencerahan dulu nih dengan Bu Aryani. Apa nih yang menjadi tujuan utama dari adanya program pengawasan dan edukasi bahan makanan dan makanan di bulan Ramadan? Terima kasih Ibu Nelly. Tujuan dari pengawasan dan edukasi bahan makanan adalah tujuannya kita untuk memantau. Jadi dimulai dari tempat pengolahan pangan. Jadi di tempat pengolahan pangan kita mulai dari sarana produksi untuk menyiapkan, untuk mengolah, mengemas, menyimpan dan menyajikan, serta mengangkut olahan pangan siap saji sampai untuk dijual. Jadi dari awal penyiapan bahan sampai ke proses penjualan kita itu harus mengawasi sebenarnya. Jadi kami di sini untuk pengawasan sesuai wilayah kerja puskesmas. Jadi kita mempunyai sanitarian puskesmas yang akan mengawasi sarana-sarana produksi pangan kita yang akan dipasarkan. Jadi seperti itu. Kemudian karena adanya dengan pas kegiatan bulan Ramadan ini, yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah adanya pangan olahan siap saji. Karena pangan olahan siap saji ini seperti kita ketahui itu langsung dikonsumsi oleh masyarakat kita. Jadi siap saji artinya harus sebenarnya pengolahannya 4 jam sebelum kita dikonsumsi atau sebelum dijual? Sebelum dikonsumsi. Sebelum dikonsumsi. Sebenarnya. Ya, sebenarnya. Ya. Idealnya begitu Idealnya ya. Seperti itu. Ya, sesuai dengan higienis sanitasi pangan kita. Jadi sebenarnya kadang warga masyarakat kita kan yang berjualan siap saji ini biasanya sudah lama masaknya. Iya. Dari habis sahur. Iya. Iya. Tapi kalau pengolahan yang baik, misalnya kita sampai istilahnya benar-benar masak yang tidak akan menimbulkan pencemaran oleh bakteri lagi, memang itu mungkin masih bisa ditolerir. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga dalam kegiatan pembuatan kue-kue basah, seperti kita ketahui ada pewarna, ada pengawet yang berupa pemanis ya. Nah, kami anjurkan untuk penjual juga untuk menggunakan bahan tambahan pangan yang memenuhi syarat yang sudah diperbolehkan, artinya memang memenuhi syarat tapi sudah diperbolehkan dengan izin edar yang BPOM, dari BPOM. Jadi tidak boleh menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang. Ya. Bahan tambahan pangan ya, bahan tambahan pangan. Ini jenisnya apa nih, Bu Aryani? Bahan tambahan pangan ini dapat berupa pewarna, pemanis buatan, anti kempa yang seperti itu ya, untuk bikin pentol. Ya. Anti kempal. Anti kempal, Ya, ada ya? Anti kenyal. Ya, seperti itu ya. Pengawet makanan itu, kemudian ada MSG ya, ada ekstrak ragi. Ekstrak ragi. Ya. Terus yang
buat apa ya, pengembang kue itu apa sih, kayak Soda kue, ya soda kowi, baking soda. baking soda Ya, iya termasuk ya. Iya. Oke. Baik, bahan tambahan pangan tadi ya, pewarna. Pewarna ini yang lebih banyak ya yang digunakan adalah pewarna dan pemanis ya, Bu Iya. Aryani. Iya. Nah, pewarna ini harus dipakai pewarna yang memang Khusus kan. dihususkan untuk makanan. Iya. Sudah ada BPOM-nya. Iya. Bagaimana dengan pewarna alami? Ya. Pewarna alami Bikin memang- sendiri nih warnanya begitu? Ya, pewarna alami bisa dianjurkan. Tetapi kan misalnya kayak dari hijau kan dari daun pandan atau Oke. daun suji, kemudian warna kuning dari kunyit ya. Oke. Kemudian pemanis juga bisa dari gula tebu, gula merah. Nah, jadi kan kalau pengawet-pengawet alami misalnya dalam makanan yang berbumbu, misalnya bawang putih bisa, gula, garam bisa, penyedap rasa bisa. Ya. Jadi itu yang dimasukkan untuk BTP alami. Oke, sejauh ini Bu Aryani, bagaimana SOP kita? Ini kan yang penjual makanan ini banyak, Kabupaten Tanah Laut terbagi dari 11 kecamatan. Iya. Meskipun tadi memang wilayah dibagi sesuai dengan wilayah kerja puskesmas masing-masing. Nah, terus Dinas Kesehatan sendiri untuk melakukan pemantauan, artinya puskesmas kita di wilayah masing-masing nih melakukan pengawasan dan edukasi ini bagaimana? Setiap wilayah kerja puskesmas kami himbau dan kami perintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pasar-pasar dadakan itu, pasar Ramadan, ya pasar wadai lah istilahnya untuk kita di Tanah Laut. Jadi kita menyusur kepada pasar wadai di wilayah kerja yang cukup misalnya masyarakat yang datang ke situ cukup banyak gitu ya. Nah, jadi seperti itu kan pasar-pasar wadai dadakan. Jadi kami harapkan seperti itu. Kemudian kami di kabupaten juga pasar wadai bukan hanya di pasar wadai yang di Tala Expo. Kami pun menyusur yang banyak peminatnya, banyak pembelinya. Jadi betul. kami menyusur yang di Angsol, Balirejo, jadi seperti itu. Jadi kan kawan-kawan kami sanitarian puskesmas cukup tanggap lah melihat kondisi di mana banyak warga yang membeli jajanan pasar ini. Begitu. Ya, karena memang kalau pas lagi bulan Ramadan ada titik-titik tertentu yang memang rame gitu ya. Padahal sebenarnya kuenya sama gitu. Ya, tapi kok lagi ramenya di sana gitu. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana Bu Aryani kita menyusun prosedur kita untuk melakukan pemantauan? Tadi kan pemantauannya itu dari tempat pengolahan, tempat dia membuat, kemudian bahan-bahannya sampai dengan tempat menjual. Jadi kami misalnya kita pengawasan ke pasar wadai ya. Kita misalnya ada yang kita curigai aja. Oke. Jadi kita curigai aja, kita ambil sampel. Sesudah itu kan kita periksa di lab kesda kita untuk pewarna maupun pemanis. Kemudian misalnya kita temukan baru kita nyusur ke diedukasi kembali. Diedukasi ke pembuat makanannya. Begitu. Oke. Artinya kalau saya lihat di sini pengawasan dan edukasinya itu dilakukan setelah mereka memproduksi begitu ya? Iya. Oke. Kita lihat dulu produksinya, baru kita edukasi. Tapi biasanya kawan-kawan kita di puskesmas bukan hanya di bulan Ramadan, maksudnya memang kami itu melakukan pengawasan itu memang setiap saat. Nah, setiap saat, setiap musim kepada semua rumah makan, industri rumah tangga pangan yang menghasilkan makanan baik siap saji ataupun siap santap. Iya. Seperti itu. Iya. Ini yang diantisipasi ini pengrajin yang baru musiman begitu ya, musiman. Ada yang setiap Ramadan saja begitu dia mengeluarkan produknya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Apakah mungkin selama ini sebelum Ramadan
sebelum Ramadan kita sudah membentuk tim, misalnya melakukan koordinasi dengan SKPD yang berkompeten untuk misalnya seperti Ramadan Expo begitu ya. Orang-orang yang berjualan di Ramadan Expo diberikan edukasi terlebih dahulu. Pernahkah kita seperti itu atau bagaimana? Begini, kalau kami itu kan sanitarian itu dia sudah hafal lapangan. Biasanya untuk yang pedagang yang sudah sering itu mereka sudah edukasi. Nah, kemudian yang baru biasanya waktu pas kami datang itu kami wawancarai. Bu, ini pian jualan bikin sendiri atau pian ngambil dari siapa? Terus pian kalau bikin sendiri pian produksinya di mana? Nanti karena kami itu dengan sanitarian, mereka yang akan data. Oh, ini masuk wilayah nanti Puskesmas Angsau. Oh, ini masuk Plehari. Nah, itulah nanti yang akan diedukasi sama wilayah kerja puskesmasnya. Mereka yang akan mengedukasi. Nanti kalau misalnya barang dagangannya dicurigai, akan diambil sampel. Kemudian kalau memang ditemukan bahan yang memang tidak aman, itu akan diedukasi kembali sama sanitariannya, seperti itu. Ya. Lalu Bu Roida, apakah pengawasan ini dilakukan ibaratnya berkala atau berjadwal atau memang hanya satu kali dalam satu bulan Ramadan? Untuk Ramadan ini kami sudah membuat jadwal. Itu kami lakukan setiap hari Kamis ya Bu ya. Setiap hari Kamis. Berarti setiap minggu ya? Oke. Untuk yang pasar Ramadan, tapi untuk yang di luar pasar Ramadan itu dilakukan oleh sanitarian untuk satu sarana itu per 6 bulan. Minimalnya 1 tahun 1 kali. Oh begitu. Tergantung ini indikatornya ya. 1 sampai 2 kali ya. 1 sampai 2 kali. Nah, sebelum atau pada awal mungkin ya, pada awal Ramadan itu kan kalau pada awal-awal tuh pasti lagi rame-ramenya gitu ya, lagi banyak-banyaknya begitu. Apakah Dinas Kesehatan juga sudah memantau atau bahkan mendata begitu para pengrajin kita yang membuat makanan, minuman atau juga yang lainnya, camilan misalnya juga yang ada di wilayah kita, yang ada di wilayah masing-masing gitu. Kalau untuk data sendiri itu memang sudah ada. Kemudian untuk tambahan itu karena masyarakat ini kan ada yang memangnya tadi musiman. Nah, musiman ini biasanya ada kan yang di expo itu nanti dia seminggu ini jualan, seminggu kemudian nggak jualan lagi. Nah, yang seperti itu. Biasanya kami data saja waktu pas Ramadan itu, terus kami edukasi saja karena katanya saya nggak jualannya hari-hari Bu Ai. Pas musim ini bener ya umpat meramiakan. Betul. Nah, itu. Nah, ini kadang-kadang yang perlu kita lebih dekati begitu ya. Karena tidak mempraktisi setiap hari ya, mungkin ada informasi yang ketinggalan atau ada bahan-bahan yang memang sudah tidak dibolehkan lagi begitu. Nah, ini sebenarnya yang patut kita curigai. Bukan dicurigai sih, patut didampingi begitu ya, lebih ini lagi mungkin. Edukasinya mungkin lebih banyak dari yang memang sudah sehari-hari. Kalau sehari-hari kan mereka hafal ya. Hafal sudah artinya meskipun kadang-kadang acil-acil tuh kada tahu ngarannya gitu ya. Kada tahu ngarannya ini apa cil? Kata hujuan dah Jesiden, pokoknya neto semalam jarurang neto nang bagus. Nah, itu seperti itu. Kayak misalnya kayak bikin kerupuk. Kalau dulu kan kerupuk itu ditambah dengan garam bleng ya dulu ya. Nah, seperti itu. Ya untuk renyahnya begitu. Nah, sekarang kan sudah diganti begitu kan, ada yang. Nah, tapi ada acil-acil yang masih belum tahu sih Den ngarannya, tapi sih memang memakai itu, tapi sih nggak tahu. Aku tahu juga ngarannya sih Den, tapi ujar Dinas Kesehatan ini. Nah, seperti itu. Ini yang kita butuh edukasi lebih banyak kepada para pengrajin kita yang memang tidak melakoni setiap hari. Ya. Seperti itu. Baik. Saya
saya ke Mbak Jaja ya, saya ke Mbak Jaja, analis gizi ya. Nah, bagaimana kita dapat melihat atau ada indikator atau bagaimana begitu makanan-makanan yang memang dianggap sehat untuk disantap, untuk dikonsumsi. Oke. Baik. Itu berarti kita lebih ke arah keamanan pangannya seperti apa ya. Dalam arti ketika kita memilih makanan, kita bisa lihat nih bahwa pastikan yang kita pilih itu adalah makanan yang terbebas dari bahaya-bahaya seperti bahaya biologis, fisik, kimia. Nah, saya bicara ke bahaya biologis dulu. Bahaya biologis ini bahaya-bahaya yang datangnya dari mikroba. Mulai dari ada bakteri, jamur, kapang dan lain sebagainya. Nah, misalkan nih kalau di bulan puasa ini kan budayanya ada takjil ya di budaya kita ini. Nah, ketika pemilihan takjil itu kan beragam tuh macam-macam. Nah, pastikan tuh ketika kita memilih, pastikan tuh salah satunya adalah tidak memilih warna-warna makanan takjil itu yang tidak mencolok. Karena tadi ada bahan tambahan pangan. Kalau misalkan bahan tambahan pangannya itu yang alami seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Arani, ada kunyit dan lain sebagainya, itu masih aman ya. Bahkan ada efek positif di tubuh kita karena ada antioksidan di dalamnya. Tetapi ketika bahan tambahan pangannya itu yang buatan, apalagi itu berbahaya dan bahkan mungkin ada yang dilarang tapi tetap dipakai, nah itu perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua, misalkan tadi di takjilnya itu kita lihat dulu nih penampakannya. Kalau dia ada menyeramkan atau tidak gitu. Biasanya ada kelihatan titik-titik di penampakannya itu, titik-titik yang tidak rata warnanya. Nah, itu patut kita curigai. Karena kan ketika misalkan di pasar wadah ini kan tuh banyak penjual ya. Mulai dari beragam macam makanan tuh ada gitu. Jadi kita harus pintar memilih seperti itu. Kemudian apalagi sekarang kan istilahnya makanan itu banyak yang diformulasi ya sepertinya saking kreatifnya nih. Saking kreatifnya. Karena kayak kita dulu kan ya Bu Aryani nih sudah ada memang makanan milenial Oke, lanjut Mbak Zaza. Nah, lalu lanjut lagi ke bahaya fisik. Bahaya fisik ini dia kelihatan. Jadi kita mudah mengenalinya tuh nampak gitu. Seperti ada rambut misalkan. Kemudian debu. Nah, kalau di kita beli makanan siap saji, takjil siap saji, nah kita lebih baik pilihlah yang penjualnya itu dalam penyajiannya itu tertutup rapat itu si makanan yang dijual tadi, karena kan bisa saja kalau dalam luar wadah misalnya atau misalkan banyak sekali misalkan siomay kah, dimsum kah, yang itu tuh dia tertutup masih di pancinya atau di kualinya atau sudah di packing dalam wadah seperti itu. Jadi kita harus pintar memilih yang tertutup karena tadi paparan dari bahaya fisik, misalkan contohnya debu itu kan di jalan raya kan. Betul. Jadi otomatis banyak debu-debu berhamburan. Nah, dari situ yang tentu kita tidak bisa melihat begitu ya. Ada lagi juga bahaya kimianya. Contoh karena tadi di jalan ya, di jalan terbuka dekat sekali dengan asap-asap kendaraan. Dekat dengan jalan raya gitu ya. Jadi paparan asap kendaraan itu kan pasti ada gitu, memungkinkan. Makanya tadi kita pilih yang variannya tuh makanannya tertutup rapat seperti itu. Oke, baik. Iya. Nah, lalu untuk makanan-makanan yang dikemas nih, Mbak Zaza. Makanan-makanan yang dikemas, kemasan sekarang kan macam-macam ya. Ada plastik, terus ada mika, ada styrofoam, apakah juga terhadap kemasan dari makanan itu sendiri juga Dinas Kesehatan memberikan edukasi juga atau memeriksa keamanan dari kemasan itu sendiri? Karena maksud saya begini, meskipun makanan itu dibuat dari bahan yang sehat, bahan yang sudah dibolehkan ya untuk makanan, tetapi ketika ia dikemas dalam kemasan yang tidak dianjurkan begitu, mungkin saja nih kemasan ini nanti bisa mencemari kepada makanan itu. Ini bagaimana? Betul. Kalau terkait edukasi itu di program Kesling, di PJ Kesling itu sudah dilakukan terhadap penjual-penjualnya gitu. Seperti apa cara membungkus makanan dengan baik. Kalau misalkan dia vakum harus seperti apa gitu. Jenis pemilihan plastik yang digunakan. Kalau styrofoam tadi saya rasa sekarang sudah lebih baik dihindari ya penggunaan styrofoam itu. Plastik pun juga ada ketentuannya, plastik food grade segala macam. Ya. Karena Dan itu sudah dilakukan di Kesling ya.
Nah, lalu untuk pengrajin makanan kita, khususnya yang ada di bulan Ramadan, di titik-titik yang tadi disebutkan oleh Bu Aryani, titik-titik yang ramai begitu, adakah ditemukan misalnya mereka yang apakah karena tidak tahu begitu ya, memakai kemasan yang sebenarnya tidak dianjurkan? Kalau sejauh mata memandang, sejauh ini kami kan sering nih pulang kantor karena dekat banget kan dari kantor kami, tinggal jalan. Sejauh ini mereka pengemasannya sudah cukup baik. Oke. Jadi makanan yang memang panas masih di dalam pancinya, masih di dalam kualinya. Ketika ada pembeli baru dibungkuskan. Ada kemudian lauk pauk tadi. Itu sudah dikemas di dalam plastik yang tentunya pasti plastiknya food grade ya. Kemudian packingan pakai Tupperware itu juga sudah banyak gitu. Terus jualan es itu juga sudah di packing dalam gelas-gelas seperti itu. Jadi sejauh ini aman ya sejauh ini ya. Sejauh ini ya. Iya, karena kami belum ada menemukan yang mencurigai tadi. Iya, artinya para pengrajin kita memang sudah memahami mulai dari yang disebutkan Bu Aryani tadi, tempat pengolahan bahan ya, tempat penjualan sampai dengan bahan-bahan yang sebagai pendukung tadi ya, pengemasan tadi. Oke. Karena biasanya yang jualan tuh biasanya nggak tahu juga datang dari mana ya. Karena biasanya dari pengrajin yang bikin wadai lah, yang memang pusatnya di situ. Ya. Jadi apakah dari dinas kesehatan ada mungkin pemantauan baik itu higienis sanitasinya untuk jasa boga ini? Pusat pengolahannya ya. Karena saya dekat di daerah itu. Iya. Jadi bahkan pedagang-pedagang ini juga ngambil keuntungan ya. Jadi apa ada pemantauan seperti ini ya. Iya, seperti yang disampaikan Ibu Roida tadi, memang pemantauannya sesuai wilayah kerja masing-masing sanitarian kita. Kalau dinas kesehatan memang mengarahkannya untuk tenaga kita yang ada di puskesmas sesuai wilayah kerja untuk memantau tempat pengolahan pangan yang pangan tersebut. Jadi menjadi tanggung jawab kawan-kawan kami di puskesmas. Oke. Jadi bila ada kejadian tetap kami konfirmasi dulu ke sanitarian puskesmas wilayah kerja itu. Oke. Ini berarti kita sudah hari keberapa hari ini? Hari ke-8. Hari ke-8 ya. 8. Artinya sudah melewati Kamis ya, berapa kali Kamis gitu. Oke. Apakah setiap puskesmas setelah melakukan pemantauan mereka memberikan laporan kepada dinas kesehatan? Dinas kesehatan menganalisa dari laporan tersebut. Iya, seperti itu. Mereka kan sudah tahu titik-titik di mana lokasi tempat pengolahan pangan. Jadi mereka sudah menyisir ke sana karena sudah kami wanti-wanti kalau ternyata ada temuan misalnya ada KLB, kita tetap minta pertanggungjawaban sanitarian puskesmas karena memang mereka wajib untuk mengadakan pengawasan. Karena biasanya cenderung gini ya Bu, kalau kita sanitarian yang sudah lama bekerja, kita tuh tahu untuk di desa mana sih yang kalau setiap musim lebaran, mana musim pasar Ramadan tiba-tiba jadi mengolah kue itu tahu Bu. Dan sidin itulah nanti yang akan didatangi tempatnya pasti biasanya. Ya kami edukasi lagi karena walaupun sering diedukasi kadang kan kalau tidak terawasi kita kembali ya Pak ya. Seperti itu. Yang makanya kenapa kami harus rutin melihat sidin, mengingatkan sidin supaya tidak terjadi apa yang diulang. Tidak ada peluang begitu ya untuk mendapat misalnya melakukan penggantian bahan begitu ya, dengan mungkin karena bahan yang ini lebih murah begitu tapi ternyata itu berbahaya begitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk masyarakat sendiri saya merasa pengawasan dari kami itu kan sesuai, mereka itu namanya pedagang sesuai pemerintahan konsumen. Jadi jadilah konsumen yang selektif. Nah, bagaimana memilih bahannya, memilih sajiannya itu konsumennya. Kalau konsumen menerima aja nih, mentega yang kiloan, nggak ada expirednya, tidak ada nomor izin, ditukari aja, pedagang pasti tetap menjual. Coba kalau misalnya konsumen kita ini selektif, lebih memilih yang memang sudah ada izin edar, ada memang jelas kadaluarsanya kapan.
pedagang pasti akan mengikuti standarnya konsumen. Nah, jadi semakin tinggi standar dan permintaan konsumen maunya yang begini-begini, nah pedagang pasti akan ngikutin kayak gitu. Jadilah pembeli yang cerdas ya. Iya. Iya, dia cerdas. Oke, selama 1 minggu di pasar Ramadan, sudahkah kita melakukan pengambilan sampel misalnya terhadap makanan minuman yang ada di pasar Ramadan, baik yang ada di Ramadan Expo, yang ada di tempat-tempat penjualan lainnya yang ramai begitu? Sudah, oke. Sejauh ini ada temuan atau bagaimana? Belum ada. Masih aman. Iya, masih Oke, aman. baik. Nah, ini Sudah perlu dipahami ya oleh masyarakat. Artinya masyarakat kita yang membeli, yang membuat juga artinya mereka sudah mentaati ya aturan-aturan, dan bagi pembeli juga jangan khawatir begitu, karena ada Dinas Kesehatan beserta dengan perangkat-perangkatnya sampai dengan Puskesmas selalu mengawasi ya terhadap makanan-makanan, minuman dan lainnya yang dijual pada bulan Ramadan khususnya. Baik, kita ke suara pendengar. Ada rekan Arul Epansah di Plehari. Iya, Arul Epansah di Plehari. Selamat pagi. Mau tanya aja nih katanya, bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan dalam hal pangan-pangan yang tidak ada izin edarnya di tanah laut? Apa semacam ini dilakukan Dinas Kesehatan? Oke, terima kasih. Yang kedua ada rekan Ahmad di Pabahanan. Ahmad banyak ya? Banyak. Udin sedikit. Dan sedihnya. Udin sedihnya. Betakun Bu, nang maawasi lawan memonitor bahan pangan nih, buhan Dinkes kah atau buhan Dinas Pangan kah? Adakah Bu pengawasan makanan takjil di pasar Wadai nih? Kan Mbah Hanu nyarak-nyarak warnanya kita lihat. Atau ada yang belum payukah lalu dijual pulang esoknya. Nah, adakah pengawasan dari dinas supaya ada juga perhatian jadinya dari pedagang bila ada sidak dari dinas? Terima kasih. Oke, 2 dulu. Silakan langsung ditanggapi. Pertanyaan dari Pak Arul Epansa, untuk pangan-pangan yang tidak ada izin edar, memang untuk sementara ini kan memang ada, ya tadi seperti Mbak Roida sampaikan tadi, kalau pembelinya membeli terus, akhirnya itu dia memproduksi lebih banyak lagi. Oke. Jadi kami ini kalau tidak ada izin edar ini, memang kalau kami ada menemui, ini bukan izin edar sih, kita untuk sementara ini izin PRT gitu ya? Iya, izin industri SPPIRT. SPPIRT. Sertifikat untuk produksi pangan industri rumah tangga. Industri rumah tangga. Jadi untuk sementara untuk di Kabupaten Tanah Laut ini sebenarnya cuma IRTP aja, PIRT tadi. Nah, jadi kita kalau izin edar kita yang lebih luas lagi itu karena itu tupoksinya BPOM untuk izin edar. Kalau kita sekedar industri rumah tangga pangan saja. Jadi memang kita tidak ada tidak ada sanksi sih untuk yang kue-kue yang tidak ada izin PIRT. Kan ini banyak nih kue lebaran nih Iya betul. Tidak ada izin. Kuker ya. Iya, tapi kita tetap edukasi untuk mereka untuk mengikuti nanti pelatihan keamanan pangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Tujuannya itu untuk memperoleh nanti izin industri rumah tangga itu, nomor PIRT-nya. Iya. Nah, jadi tidak istilahnya tidak sulit untuk memperoleh IRTP tersebut. Nah, jadi sekarang secara online juga bisa melalui handphone. Bisa. Jadi bisa itu IRTP asalkan sudah mengikuti pelatihan keamanan pangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Oke. Ini berarti untuk jenis-jenis makanan yang kering ya, Bu Aryani? Yang tahan lebih dari seminggu. Karena level izin edar sendiri itu ada beberapa macam. Nah, kalau untuk izin edar yang memang kami diutamakan diawasi itu adalah industri rumah tangga tadi. Karena ada yang tidak masuk kategori wajib, Bu. Jadi kalau masa simpan kurang dari 7 hari, itu tidak masuk kategori wajib untuk dimiliki izin edar.
Tapi untuk pengolahnya itu mereka wajib mempunyai sertifikat Lake Hygiene. Artinya mereka sudah mampu untuk melakukan pengolahan sesuai standar sanitasi. Seperti itu. Karena porsinya juga kami kan mengawasi itu tingkat bahayanya juga. Semakin besar produksinya berarti dia semakin punya kewajiban seperti itu. Nah, untuk SPPIRT sendiri itu bisa langsung diakses oleh masyarakat sendiri yang berdagang itu melalui aplikasi website oss.go.id. Nah, di situ untuk yang mau bikin usaha, mereka wajib punya NPWP dan NIB melalui aplikasi OSS itu. Nah, untuk mendapatkannya itu bisa lewat HP aja nanti. Mereka bisa scan kelengkapannya semuanya lewat handphone. Jadi mobile khusus untuk memang yang ingin membuat izin. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui masyarakat, Bu ya, nomor izin SPPIRT sendiri ini itu berlaku hanya 5 tahun. Nah, biasanya itu adalah tertulis di kemasan. Jadi kalau pengen masyarakat tahu itu di situ 2 digit angka terakhir itu adalah tanggal berakhirnya masa sertifikat tadi. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada tuh 15 digit kodenya itu, nah itu masyarakat bisa aware, bahwa ini lama nih tidak dilaporkan, apa karena Sidin tidak mencantumkan kah nomor barunya. Biasanya kami pun mengawasi juga, cuman ya itu kadang banyak yang masih belum paham akan nomor SPPIRT. Oh begitu. Oke, itu tadi kan makanan yang bertahan lama ya. Nah, lalu untuk makanan yang kayak makanan basah begitu ya, makanan basah. Nah, ini apakah juga ada semacam izin atau bagaimana begitu? Mungkin berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh penanya kita yang kedua tadi, dengan misalnya makanan yang dijual ulang atau hari ini misalnya bikin ya, kemudian tidak habis begitu, nah besok dijual lagi begitu. Untuk pengawasannya seperti itu, kami tidak habis-habisnya mengedukasi ya, ya. Kami tidak habis-habis memperingatkan, menasehati bahwa ini makanan begitu disajikan itu 4 jam, hanya boleh disajikan 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam itu harus melalui proses penghangatan atau pemanasan. Kenapa? Karena itu cenderung nanti setelah 4 jam itu akan memicu timbulnya pertumbuhan bakteri. Nah, itu yang biasanya kalau kita beli makanan yang lakas basi, nah itu berarti dia sudah tidak menerapkan terkontaminasi berarti ya. Nah, yang seperti itu sering sudah kami edukasi, kami memang sering sudah mengawasi, tapi pasti ada aja yang terlewat. Gak mungkin juga kan 24 jam gitu ya. Apalagi SDM-nya mana juga Bu ya. Setiap hari, apalagi kan orang bikin setiap hari kan ya. Betul. Ada hari ini esok, ada esoknya gitu ya. Oke, penanya kita yang ketiga 7792 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, warung-warung makan yang bahan air minumnya dari PDAM apa sehat? Apa ada pengawasannya? Oh ya, betul juga ini undang-undang masyarakat begitu ya. Oke, silakan langsung dijawab. Hati-hati dengan PDAM. Oke. Untuk PDAM sendiri itu kan memang namanya standarnya air minum ya. Nah, kemudian untuk pengawasan kita lakukan pengawasan. Kita lakukan pengawasan baik itu di jaringan yang di rumah warga oleh sanitarian atau untuk PDAM sendiri. Jadi mereka pun melakukan pemeriksaan kualitas ya. Betul. Nah, dengan seiringnya pemeriksaan kualitas sejauh ini itu masih termasuk di dalam standarnya. Ya, cuman kita artinya tentu saja aman begitu ya. Iya. Tapi untuk masyarakat biasanya kami tetap menyarankan untuk memasak. Karena kan itu jalur perpipaan biasanya kita nggak tahu ya Bu ya, pipa-pipa masyarakat ini adakah yang pecah
pecah Iya, kah. iya. Nah, itu kontaminasi dari situ Ya, biasanya. artinya kalau air PDAM-nya kita Aman. jamin ya, kita jamin artinya sehat begitu ya. Nah, yang kita harus waspadai adalah setelah PDAM. Ya, setelah PDAM. Jaringannya. Iya, ya kan? Di jaringan. Jaringan. Kemudian juga wadah oleh si pemasak Iya, tadi ya, betul. oleh apa sih pemasak tuh namanya? Produsen ya. Tempat penampungan Ya, mereka. iya, tempat penampungan, Penyimpanannya. beskomnya misalnya. Nah, kemudian di mana dia meletakkan keran air tersebut begitu kan ya. Nah, di situ kalau warung tadi kan warung-warung makan nih yang bahan air minumnya dari PDAM apa sehat ya. Kalau secara umumnya pasti sehat ya. Iya, pasti sehat begitu. Hanya saja tadi tergantung lagi perlakuan dari warung itu sendiri. Sanitasinya Nah, kembali begitu. lagi di situ. Iya, perlakuan dari warung itu sendiri. Misalnya nih, memang air PDAM untuk bahan makanan dan minumannya. Nah, tetapi untuk mencucinya juga misalnya dari air PDAM. Nah, tetapi air yang untuk mencuci itu misalnya dipakai berkali-kali, Iya, di dalam berulang-ulang. tampungan Iya, kali. nah itu kan artinya Banyak tuh. faktor. Ya, banyak faktornya di luar PDAM-nya gitu ya. Kalau air PDAM-nya pasti, karena memang PDAM juga harus benar-benar sehat ya, mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Oke. Begitu ya, rekan yang ada di posisi 7792. Baik. Berkenaan dengan itu, ya, kita juga wajib mengedukasi pembeli, mengedukasi masyarakat agar juga masyarakat seperti yang dikatakan oleh Mbak Jaja tadi, masyarakat juga harus jadi pembeli yang cerdas. Nah, pembeli yang cerdas. Mungkin ada gambaran nih masyarakat kita ya untuk membeli khususnya nih pada makanan-makanan bulan Ramadan, makanan minuman gitu ya. Takjil dan lain sebagainya sampai dengan ke lebaran nanti kue-kue kering dan lain sebagainya. Ini ada tips-tipsnya kah untuk memilih makanan itu? Dari saya ya. Oke, silakan Mbak Jaja. Tadi ada makanan mulai dari takjil sampai nanti kue-kue kering lebaran. Yap. Tips memilihnya kalau misalkan kue-kue kering, tadi pastikan dulu izin edarnya ya yang PIRT itu kalau bisa gitu. Kemudian sekarang kan marak ya yang penjual musiman tadi yang disebutkan tadi. Pastikan dulu tuh tempat dari kita membeli itu seperti apa, karena kan pasti karena musiman tadi otomatis nggak ada tuh izin edar segala macamnya, yang open order dan lain-lain seperti itu. Kemudian kalau yang takjil, nah tadi kita harus jadi pembeli yang cerdas, pilihlah makanan-makanan yang memang aman, bebas dari cemaran-cemaran yang ada di sekitar di situ. Bisa cari yang sudah berwadah tertutup rapat, kemudian cari yang makanannya warna-warna tidak mencolok, dan perhatikan makanan yang kita beli. Contoh misalkan kita beli roti-rotian nih. Nah, roti itu kan mudah sekali berjamur. Ya kan. Nah, kadang masyarakat kita nih melihat misalkan roti tawar ya. Roti tawar ada jamur di sisi kiri. Sisi kanannya nggak berjamur nih. Otomatis yang dibuang yang sisi kiri aja yang jamuran. Yang kanan masih bisa dimakan nih. Padahal nggak boleh karena jamur itu kan ada toksinnya. Nah, ketika jamurnya sudah disingkirkan, toksin itu sudah mengakar kemana-mana. Nggak hanya di sisi yang berjamur saja, tapi yang tidak kelihatan berjamur pun sebetulnya sudah bertoksin. Seperti itu. Jadi kembali lagi, jadilah pembeli yang selektif dan cerdas. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian adakah misalnya indikator atau tips ya bagi masyarakat bahwa ternyata makanan basah ini mengandung misalnya bahan sintetis, misalnya dia menggunakan pemanis buatan, misalnya Bu Aryani. Apa misalnya yang menjadi salah satu ciri ketika kita memakannya atau dilihat dari tampilannya? Kalau pemanis ini tidak bisa dilihat dari tampilan. Begitu ya. Jadi mungkin dari perasa kita sendiri ya, karena biasanya ada efek samping ya. Biasanya kita bisa radang tenggorokan, bisa langsung ya seperti gejala batuk. Ya. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan es ya. Iya. Es yang kalau tidak es batunya yang tidak masak juga. Iya. Bikin es batu ya, tapi airnya dari air mentah. Iya. Okay. Biasanya seperti itu juga.
Biasanya kalau minuman-minuman manis dari pemanis buatan itu Bu, sekali aja kita menyedot nih langsung sakit di sini. Oh, sudah terasa begitu terasa ya? bahwa itu gulanya bukan gula alami seperti itu. Apalagi kalau pakai yang BTP-nya tidak sesuai standar ya, melebihi dosis apalagi. Iya. Langsung auto sakit. Karena bahan Radang. pangan sendiri itu ada aturan. Iya. Jadi batas. ada aturan. Ada dosisnya. Sekian berapa, seperti obat juga Bu. Kita boleh dalam 1 Menggunakan liter berapa gitu ya? sih? Iya. Kemudian Tapi ada pemakaiannya takarannya. kalau sudah dibuka berapa lama sih itu ya bisa dipakai terus? Ini kan ada yang sudah dibuka, udah berbulan-bulan nih masih dipakai. Iya, Itu kan iya, tidak iya. boleh sebenarnya. Banyak aturan-aturan yang masyarakat biasanya sebenarnya ada di botolnya, biasanya ada di labelnya, cuman mereka tidak aware dengan itu, jadi tidak waspada. Seperti itu. Iya. Artinya masyarakat kita ketika kita misalnya pernah membeli makanan minuman di suatu tempat, ketika kita mengkonsumsi ada ada terasa sesuatu yang berbeda begitu ya? Iya, kalau dari perasa ya. Iya. Jadi masyarakat juga harus, ini bisa begini Mbak Jaja, Mbak Roida dan Bu Aryani. Ketika kita puasa kan kita lagi lapar-laparnya ya. Nah, ketika buka gitu ya. Ketika buka kita jarang terasa begitu. Oh, ternyata yang dirasa nih enak aja begitu, apalagi kalau dengan esnya ya, cendol, boba, es buah, sup buah begitu ya. Nah, rasanya tuh rasa gimana? Jarang merasa begitu, jarang merasa bahwa ini ternyata ada bahan sintetis yang mungkin melebihi dosis mungkin ya di dalamnya begitu. Nah, mungkin akibat dari kita mengkonsumsi itu, Bu Aryani. Besoknya mungkin atau gimana gitu setelah efek dari itu kan merupakan bahan tambahan ya, bahan tambahan pangan. Efek dari bahan tambahan pangan itu dapat menyebabkan kerusakan ginjal kita. Jadi kerusakan ginjal sampai kita bisa sesak napas dan kalau terpapar secara terus-menerus kan mengakibatkan kematian juga itu. Karena bisa jadi kanker. Iya. Jadi kanker juga. Kalau yang misalnya dalam waktu singkat apa nih indikasinya yang bisa dilihat? Yang bisa dirasakan mungkin apakah batuk? Nah, kalau singkat batuk aja sepertinya. Ya. Itu untuk pemanis Bu ya. Iya. Karena Kalau untuk pemanis. tambahan yang lain itu dia adalah yang bertumpuk lama. Nah, efeknya itu akan lama. Makanya sekarang lagi banyak nih kita ya anak-anak udah kena diabetes. Iya, betul. Yang seperti itu. Kenapa kami selalu menyarankan bahwa sekolah itu harus memiliki kantin sekolah? Karena supaya anak jajannya terawasi, tidak minum minuman yang kemasan terus menerus. Yang liar gitu ya, yang selalu tidak edukasi terpantau. bahwa Iya. untuk penggunaan gula alami, pembuatan sirup alami, kemudian tidak yang pop ice seperti itu terlalu berlebihan. Karena anak-anak namanya anak-anak Bu ya. Daya tahan tubuhnya masih begitu Kemudian kuat. di sekolah pun tidak terawasi. Bisa dalam sehari dia sekolah dia sudah 3 kali minum nih. 3-4 3 kali beli. bahkan. Nah, Iya. seperti itu Betul. setiap hari. Jadi perlu juga pengawasan untuk orang tuanya, untuk anaknya. Artinya di dalam hal untuk pengawasan dan kesehatan bahan-bahan makanan dan makanan khususnya pada bulan Ramadan atau mungkin pada hari-hari biasanya juga ini harus ada harus ada kerjasama atau mungkin balance ya antara petugas dinas kesehatan beserta dengan puskesmasnya dengan juga warga masyarakat. Iya, warga masyarakat. Ya. Kalau misalnya seperti tadi misalnya ketika kita hari ini beli minuman misalnya ya di suatu tempat waktu haus tadi sudah tidak terasa, betul besoknya mungkin atau malam tenggorokan terasa ada perubahan atau mungkin bisa diare ya bisa juga ya kalau makanan ya ada perubahan misalnya kita perlu mewaspadai begitu ya. Nah, seperti itu aja. Jadi artinya masyarakat perlu mewaspadai bila ada perubahan-perubahan pada tubuh kita ketika kita habis mengkonsumsi itu begitu ya, seperti itu. Oke. Baik. Masih ada? Belum ada. Oke. Baik Bu Aryani, kita ke kesimpulan untuk meyakinkan masyarakat kita begitu ya, untuk meyakinkan masyarakat kita bahwa Kabupaten Tanah Laut memang sudah dilakukan pemantauan
oleh Dinas Kesehatan beserta dengan perangkat-perangkatnya sampai dengan ke puskesmas. Kami sampaikan kepada warga masyarakat untuk pada kegiatan bulan Ramadan ini harap hati-hati dalam memilih makanan takjil. Istilahnya kita harus melihat makanan itu baik secara fisik, seperti misalnya dalam wadah tertutup, jadi kita harus seperti yang disampaikan Mbak Jaja ataupun Mbak Roida, jadilah masyarakat yang selektif terhadap pemilihan bahan makanan dan jadilah pemilih yang cerdas, istilahnya untuk pembeli yang cerdas dalam memilih bahan pangan. Kemudian kami Dinas Kesehatan beserta jajarannya sampai ke wilayah puskesmas sudah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada produsen bahan pangan maupun yang penjual bahan pangan yang di wilayah kerjanya masing-masing melalui Pasar Wadai. Dan kami untuk sementara ini selama kita berapa hari puasa kita sudah ada melakukan pemeriksaan yang kita curigai. Sementara ini tidak ada hasil yang sementara ini tidak ada hasil yang yang tidak baik. Ini sementara ini masih baik yang kami curigai mengenai pewarna maupun pemanis. Jadi untuk sementara itu. Kemudian sedangkan yang misalnya pentol nih harap dianukan juga untuk anak-anak ya, pentol-pentol ya. Karena ini bisa menyebabkan demam juga, bisa menyebabkan mual untuk sementara waktu kalau kita mengkonsumsinya. Jadi hati-hati untuk bahan pentol. Jadi insya Allah nanti kami akan juga memeriksa pentol yang laris manis. Misalnya ada pentol laris manis, kami akan ambil juga. Jadi sebenarnya kami itu tidak bilang sih sama yang penjual. Ya, dadakan begitu ya, tiba-tiba saja datang gitu. Kami membeli. Bukan begitu. Membeli langsung kami periksa. Jadi di lab ya. Jadi tidak kami beritahu kami itu tuh meriksa. Tapi kalau ada hasil yang hasilnya tidak sesuai, akan kami sampaikan ke penjual. Jadi seperti itu. Nah, pada bulan Ramadan bukan hanya pada sore hari mungkin ya takjil-takjil dijual di Pasar Ramadan Expo, tapi juga kita tahu di sepanjang Jalan Haji Boyasin malam hari juga banyak ya angkringan-angkringan begitu. Apakah ini juga jadi sasaran Bu Aryani? Selajur rupiah dudukan gitu. Ya. Biasanya kalau kami ya melihat-lihat Pak ya. Cuman kalau untuk edukasi secara langsung tenaga kami belum cover. Karena kami untuk wilayah kerja memang kebetulan sanitarian cuma satu. Oh begitu. Cuma satu. Karena itu masuk wilayah Angsau. Kami belum tercover. Mau dibantu boleh. Ada yang mau. Karena gali tim. Gali ya. Jadi kalau ini kita masih belum meng-cover sih kalau untuk langsung edukasi langsungnya. Mungkin kalau pedagang-pedagang yang sudah memang lama, memang sudah sering terpapar dengan sanitarian memang sudah. Tapi untuk yang baru kami belum kalau untuk yang di pasar. Baik. Bu Aryani, ketika sebuah tempat yang sudah dilakukan pemantauan, pengawasan oleh Dinas Kesehatan beserta perangkatnya sampai dengan puskesmas, apakah Dinas Kesehatan memberikan label atau misalnya ada logo sudah bahwa ya? makanan yang dijual di sini telah dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan begitu. Sebenarnya itu merupakan wajib ya. Sebenarnya kita pemberian label itu wajib. Tapi selama beberapa tahun ini kita tidak ada menganggarkan tentang pelabelan itu. Jadi untuk sementara ini belum ada. Belum ada sebenarnya yang baru. Sebenarnya wajib setelah kita periksa, kita wajib menempel label seperti itu. Anggaplah misalnya begini Bu Aryani, kalau misalnya tidak bisa satu-satu kita aja. Ramadan Expo, Ramadan Expo itu kan makanan dan minuman, ini sudah diperiksa begitu. Nah, Dinas Kesehatan memajang misalnya kayak spanduk kah atau banner kah gitu bahwa makanan dan minuman yang dijual di Ramadan Expo telah dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan. Maksud saya agar meyakinkan begitu, meyakinkan kepada para kepercayaan pembeli. Masyarakat. Iya, betul. Nah, terima kasih
Bu Nelly atas sarannya ya. Akan kami pertimbangkan dan akan kami sampaikan juga ke kepala dinas kita. Jadi terima kasih sarannya seperti itu karena mungkin kita itu lebih bisa lah mewakili untuk kalau untuk pembuatan spanduk kan secara langsung bisa aja mewakili. Gitu. Jadi artinya kita sudah datang ke Tala Expo tersebut. Betul. Ya. Nah, itu dia yang saya maksudkan. Oke, baik. Mudah-mudahan ini dapat direalisasi. Nah, masih ada pertanyaan ya? Iya. Masih ada pertanyaan dari pendengar kita. Nah, kalau tadi ada amat banyak, sekarang ada Udin sedunia, Bu. Ya, sudahkah dari Dinas Kesehatan atau akan datang ke INA meninjau terpadu mungkin bersama dengan BPOM secara langsung? Makasih. Dengan Peninjauan BPOM, terpadu. Iya, mungkin. peninjauan yang Mungkin terpadu. Peninjauan terpadu Ya, mungkin dari kayak kesehatan, tim bukan yang begitu. dari puskesmas atau mungkin. Maksudnya gini, ini apakah pasar Ramadan atau Kurang tahu ranahnya sih, apa ya. nih maksudnya? Ini ranahnya Karena apa? kalau dengan BPOM kebetulan kita hari ini Bu ya. Kalau Kebetulan hari kami ini kami ditungguin BPOM. kalau kami biasanya kalau dengan BPOM kami pengawasan kepada minimarket atau lebih yang supermarket, besar. Retail Iya. ya yang retail standarnya lebih besar lah. standarnya yang lebih besar kalau dengan BPOM. Jadi masalah yang expired date, Ya. di situ. Izin edar. Izin edar, jadi kami di situ. Jadi hari ini pun kami akan ada kegiatan dengan BPOM setelah kegiatan siaran ini. Jadi Iya, ada pengawasan. Iya, artinya Mas Udin sedunia, Dinas Kesehatan sudah melakukan kerjasama yang baik ya dengan BPOM. Namun pada ranah-ranah yang bahan-bahan pangan yang ada di retail-retail begitu ya. Oke. Kalau di pasar wadai atau wadai-wadai basah yang orang berjual pada saat Ramadan, mungkin itu tidak termasuk Ranahnya BPOM begitu ya? Karena dia pakai menangani ranah yang lebih tinggi. Kalau kita nih kan yang kecil-kecil punya kita nih. Kalau untuk yang besar itu memang ranah BPOM langsung. Artinya makanan basah ya wadai itu memang kada perlu pakai izin BPOM? Kada kurang dari 6 hari memang tidak. Nah, itu dia Bagus ya. sih pakai sertifikat tadi, Bu. Ya, makanya itu tadi. Dia harus punya sertifikat tadi. like Iya. hygiene tadi. Tapi untuk wadai basah ini wajib punya, sebenarnya wajib ya, kita wajibkan kalau Sertifikat like hygiene. sertifikat like hygiene sanitasi jasa boga. Ya. Kalau makanan kering ya itu IRTP tadi. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu. Oke, baik. Begitu ya rekan Udin sedunia. Kan juga bisa jadi satu persyaratan izin usaha itu, Bu Betul, ya. iya, betul. Kalau misalnya kayak catering yang sudah terdaftar, yang memang resmi begitu ya, pastinya pasti ada lah. Ya, Seperti sudah itu, ada. ya pasti ada. Dia yang kita khawatirkan tadi yang dadakan, yang musiman begitu ya, yang tidak terdaftar, yang belum terdaftar. Ya, di sisi lain Dinas Kesehatan tidak bisa memantau secara keseluruhan ya karena memang sumber daya manusia terbatas gitu ya. Iya, seperti itu ya. Oke, Bu. Oke, baik ternyata ya. Untung saya diingatkan. Waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Namun saya masih ingin mungkin ada closing, ada himbauan, ada apa begitu untuk masyarakat berkaitan dengan makanan minuman khususnya pada bulan Ramadan. Yang menyampaikan mungkin Bu Aryani, Mbak Raida atau Pak Jajah. Izin Bu saya menambahkan, mungkin untuk para konsumen ya, mengingatkan kembali bahwa di bulan Ramadan ini kan kita menjalankan puasa. Di mana di bulan puasa saat kita berpuasa ini kan otomatis kita menghentikan seluruh kegiatan pencernaan kita selama beberapa jam, kurang lebih 13 jam ya. Nah, manfaatkan waktu puasa itu karena dia tuh kan ketika kita berpuasa saluran pencernaan kita punya kesempatan untuk meregenerasi sel-sel. Nah, ketika kita berbuka, usahakan pilihlah bukaan yang baik dan benar. Hari ini kan istilahnya berbukalah dengan yang manis-manis. Perlu kita sikapi. Slogan ini kalau kita tarik ke belakang ya, sebenarnya slogan ini itu muncul ketika ada iklan teh botol zaman dulu. Tapi betul sebetulnya ya, berbukalah dengan yang manis-manis, tetapi harus digarisbawahi manis ini, manis asli. iya manis asli dan jangan berlebihan
berlebihan. Jangan berlebihan, apalagi kalau kita berpuasa ini pasti lapar mata. Betul. Ya. Kalap. Iya, jarang merasa gitu ya. Iya, pengen ini, pengen itu, segala macam. Balas dendam. Iya, balas dendam. Nah, ketika berbalas dendam tadi, kita harus tetap logis, harus tetap berakal sehat ya. Betul. Kalau bisa terapkan gizi seimbang. Tetap terapkan gizi seimbang, terapkan pola makan yang sehat. Apalagi ketika berpuasa otomatis jam makan kita kan bergeser. Nah, dari bergeser itu jangan sampai pembalasan dendam kita tadi malah bertubi-tubi. Jadi pilihlah makanan yang sehat, jadilah pembeli yang cerdas, tetap semangat dalam menjalani berpuasa di bulan Ramadan ini. Iya, oke, baik ya. Jadi berbukalah dengan yang manis. Kalau saya tambahi dengan sayang. Jadi berbukalah dengan yang manis dan sayang. Karena manis belum tentu sayang ya. Asik. Oke, baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talk Show Tanah Lot Menyapa edisi hari ini Rabu 20 Maret 2024. Terima kasih Bu Aryani atas kebersamaannya, Mbak Roeda dan juga Mbak Jaja. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Nelly Aryani. Dan saya operator Iwan Peri. Bagi Anda mungkin replay kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPA atau Pering FM 102,3 MHz. Jangan lupa like and subscribe. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.